Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Gereja Katolik yang Kudus merayakan peringatan wajib Santo Athanasius Agung, seorang uskup dan pujangga gereja. Dalam Injil hari ini, Yesus dihadirkan sebagai sosok yang selalu ditolak oleh bangsa Yahudi. Mereka masih tetap saja mempertanyakan siapakah Yesus itu sebenarnya. Mereka tetap menantikan seorang Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa mereka. Mereka tidak pernah menyadari bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Tapi Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Dan Yesus pun menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak termasuk menjadi bagian kawanan dombanya. Lalu Yesus sendiri memberikan kesaksian tentang siapakah dirinya. Kisah Yesus memperkenalkan atau memberi kesaksian tentang dirinya itu terjadi pada saat hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Dan Yesus ada di sana untuk memberi kesaksian tentang dirinya. Yesus mengambil momen yang sangat penting untuk memberikan kesaksian tentang dirinya yang sudah memuat simbol dirinya dengan Bait Allah yang megah itu. Dalam bacaan yang lain, Yesus memberi simbol dirinya dengan Bait Allah itu yang akan dirobohkannya, dan dalam waktu 3 hari dia akan mendirikannya kembali. Dalam konteks ini, orang-orang Yahudi sendirilah yang meminta penjelasan tentang siapakah dirinya. Apakah dirinya adalah Mesias yang mereka tunggu selama ini? Dan dengan bertanya kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau adalah Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Semua yang dilakukan oleh Yesus selama ini sudah menunjukkan dirinya sebagai seorang Mesias.
Namun, seorang Mesias dalam konteks pemikiran dan konsep orang-orang Yahudi adalah seorang yang datang dari keturunan raja dan bukan orang yang sederhana seperti Yesus yang berasal dari Nazaret. Mesias bagi mereka adalah seorang keturunan raja yang gagah perkasa yang akan memimpin bangsa Yahudi melawan penjajah Romawi. Itulah yang mereka impikan sebagai seorang Mesias. Mereka juga tahu tentang semua yang dilakukan oleh Yesus, tetapi konsep itu tetap melekat, apalagi Yesus selalu bertolak belakang dengan mereka. Dan mereka sama sekali tidak bisa menerima Yesus menyebut dirinya sama seperti Bapa yang mereka sembah sebagai Yahweh, Allah nenek moyang mereka. Pertanyaan kita adalah, mengapa orang-orang Yahudi itu tidak mampu mengenal Yesus secara mendalam, tetapi tetap berpatokan pada konsep mereka sendiri? Sebenarnya mereka sudah tahu semua yang dilakukan oleh Yesus itu, dan bahkan pada hari ini kita dengar Yesus sendiri memberikan kesaksian itu kepada mereka. Yesus sudah menyatakan dirinya secara terang-terangan, tetapi mereka tetap tidak percaya. Begitulah manusia. Kita selalu terlalu gampang membenarkan konsep kita yang kita bawa turun-temurun. Ketika kita memiliki kesombongan spiritual seperti orang-orang Yahudi, maka kita akan tenggelam dalam kebodohan karena kita sedang menyamakan diri kita dengan Tuhan. Apakah hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan? Hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan ialah ketika kita menjadi sombong. Ketika kita menomorsatukan pikiran kita sendiri. Ketika kita tidak dapat mengenal Yesus secara baik, mengenal kasih Tuhan dalam diri sesama kita dengan baik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias. Dialah Tuhan kita, dialah Mesias yang telah diutus Bapa untuk hidup bersama kita, untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga kita selalu setia dan menerima Yesus dalam hati dan keluarga kita. Amin.